Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Haji, NIM T 2018-3050. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembinaan peserta didik. Terdapat 4 rincian materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, orientasi peserta didik baru, kedua, pengaturan kehadiran, ketiga, disiplin tata tertib, keempat, kegiatan keorganisasian peserta didik. Orientasi peserta didik baru. Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan sekolah tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Situasi dan kondisi ini menyangkut 1. Lingkungan fisik sekolah, 2. Lingkungan sosial sekolah. Tujuan dari orientasi peserta didik adalah pengenalan siswa baru mengenai keadaan-keadaan di sekolahnya, antara lain tata tertib, kondisi siswa, dan pengenalan pelajaran yang akan ditempuh. Hal ini dimaksudkan agar siswa nanti tidak akan mengalami kejanggalan dalam menempuh studi. Perkenalan tersebut dapat melalui kegiatan yang harus diikuti oleh siswa baru dalam masa orientasi siswa adalah perkenalan dengan para guru dan staf, perkenalan dengan siswa lama dan pengurus OSIS, penjelasan tentang tata tertib sekolah, mengenal dan meninjau fasilitas-fasilitas sekolah seperti laboratorium, perpustakaan, ruang pertemuan, aula, dan sanggar kesenian. Waktu masa orientasi siswa juga digunakan untuk penelusuran bakat-bakat khusus dan siswa baru, misalnya penelusuran bakat olahraga, bakat seni, bakat menulis. Pengaturan kehadiran. Kehadiran siswa di sekolah sangatlah penting bagi keberhasilan siswa. Pada setiap semester terdapat rata-rata 91 hingga 92 hari bersekolah. Jika seorang siswa absen selama 0 hingga 6 hari dalam satu semester, hal ini adalah normal dan ia masih dapat mengambil manfaat penuh dari seluruh kesempatan belajar mengajar yang tersedia bagi mereka. Jika seorang siswa absen selama 7 hingga 10 hari dalam satu semester, hal ini berada di bawah rata-rata tingkat kehadiran siswa, dan siswa tersebut akan terancam kehilangan waktu 1 tahun bersekolah di antara teman dan kanak-kanak dan kelas 10 SMA. Jika seorang siswa absen selama 11 hingga 20 hari dalam satu semester, siswa tersebut akan terancam kehilangan waktu 2 tahun bersekolah di antara taman kanak-kanak dan kelas 10 SMA. Jika seorang siswa absen selama lebih dari 20 hari dalam satu semester, siswa tersebut akan terancam kehilangan waktu 2,5 tahun bersekolah di antara TK dan kelas 10 SMA. Di atas kelas 10, absennya siswa akan membahayakan kesuksesan mereka bersekolah. Pelajaran yang mereka terima di luar kelas tidaklah gratis. Para siswa kelas 11 dan 12 dihimbau untuk melanjutkan pembelajaran mereka di ruang belajar secara mandiri. Peran dan tanggung jawab. Yayasan hendaknya mengetahui dan mendukung kebijakan ini. Direktur hendaknya menerapkan kebijakan ini. Kepala sekolah hendaknya menindaklanjuti kebijakan ini dengan siswa dan orang tuanya dalam hal siswa absen secara terus-menerus. Pimpinan akademik dan pastoral hendaknya menindaklanjuti tingkat ketidakhadiran siswa dari hari ke hari dan setiap bulan memberitahu kepala sekolah bila mana tingkat kehadiran siswa tidak mengalami perbaikan. Guru hendaknya mengikuti prosedur absensi siswa untuk menindaklanjuti tingkat ketidakhadiran siswa sehari-hari, memberitahu kepala sekolah bila mana tingkat kehadiran siswa tidak mengalami perbaikan. Batasan kehadiran dan ketidakhadiran. Kehadiran peserta didik di sekolah adalah kehadiran dan keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Pada jam-jam efektif sekolah, peserta didik memang harus berada di sekolah. Kalau tidak ada sekolah, haruslah dapat memberikan keterangan yang sah serta diketahui oleh orang tua atau walinya. Hal
Hal demikian sangat penting oleh karena ada insiden-insiden seperti peserta didik menyatakan kepada orang tua atau walinya bahwa ia berangkat ke sekolah tetapi ternyata tidak hadir di sekolah. Sebab-sebab ketidakhadiran peserta didik. Ada banyak sumber penyebab ketidakhadiran peserta didik di sekolah. Pertama, ketidakhadiran yang bersumber dari lingkungan keluarga, yaitu kedua orang tua baik ayah maupun ibu bekerja, ada kegiatan keagamaan di rumah, ada persoalan di lingkungan keluarga, ada kegiatan darurat di rumah, dan lain sebagainya. Kedua, ketidakhadiran yang bersumber dari peserta didik itu sendiri. Hal demikian biasa terjadi terutama pada peserta didik yang berjiwa labil serta kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua atau keluarga. Adapun ketidakhadiran yang bersumber dari peserta didik sendiri adalah sebagai berikut: lupa tidak bersekolah, moralnya tidak baik, terjadi perkelahian antar peserta didik, dan lain sebagainya. Ketiga, ketidakhadiran yang bersumber dari sekolah. Sekolah juga dipersepsi oleh peserta didik tidak mendukung terhadap keinginannya. Adapun sumber-sumber penyebab ketidakhadiran peserta didik di sekolah yang bersumber dari lingkungan sekolah adalah sebagai berikut: lokasi sekolah yang tidak menyenangkan, program sekolah yang tidak efektif, terlalu sedikit peserta didik yang masuk, biaya sekolah yang terlalu mahal. Keempat, ketidakhadiran yang bersumber dari masyarakat. Ketidakhadiran yang bersumber dari faktor masyarakat adalah terjadinya peledakan penduduk, keadaan genting di masyarakat, kemacetan jalan, adanya pemogokan massal, adanya peperangan. Peserta didik yang membolos, datang terlambat, dan meninggalkan sekolah. Ada beberapa jenis ketidakhadiran peserta didik di sekolah. Pertama, ketidakhadiran tanpa memberi izin atau yang dikenal dengan membolos. Kedua, ketidakhadiran beberapa jam pelajaran karena terlambat. Ketiga, ketidakhadiran dengan izin. Jenis ketidakhadiran yang ketiga ini bisa karena sakit yang memang tidak memungkinkan untuk hadir, dan bisa juga karena ada kepentingan keluarga. Di samping itu, ada peserta didik yang hadir di sekolah, tetapi begitu jam-jam pelajaran sekolah masih belum selesai, mereka sudah pulang meninggalkan sekolah. Pendekatan peningkatan kehadiran peserta didik. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah adalah dengan melihat kasus per kasus. Sebab antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain mempunyai masalah-masalah yang berbeda. Sungguh pun demikian, upaya secara massal untuk meningkatkan peserta didik dapat dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber penyebab ketidakhadiran peserta didik di sekolah seperti perbaikan lingkungan rumah, perbaikan lingkungan sekolah, perbaikan diri peserta didik, dan perbaikan lingkungan masyarakat. Catatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik di sekolah. Peserta didik yang hadir di sekolah hendaknya dicatat oleh guru dalam buku presensi. Sementara peserta didik yang tidak hadir di sekolah dicatat dalam buku absensi. Dengan perkataan lain, presensi adalah daftar kehadiran peserta didik, sementara absensi adalah buku daftar ketidakhadiran peserta didik. Begitu jam pertama dinyatakan masuk serta para peserta didik masuk ke kelas, guru mempresensi peserta didiknya satu persatu. Selain agar mengenali satu persatu peserta didiknya yang masuk sekolah dan tidak masuk sekolah, dengan demikian juga pada jam-jam berikutnya setelah istirahat, guru perlu mempresensi kembali. Barangkali ada peserta didiknya yang pulang sebelum waktunya. Tidak jarang peserta didik sebelum waktunya hanya karena sudah dinyatakan masuk melalui presensi pada jam pertama. Disiplin tata tertib. Menanamkan disiplin pada siswa melalui penerapan tata tertib di sekolah tidak dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan kekuasaan kepala sekolah semata. Sebagai sebuah langkah strategis, maka diperlukan keterlibatan berbagai elemen yang terkait langsung dengan kepentingan sekolah. Karenanya, strategi penerapan tata tertib sekolah dilakukan dengan melakukan sosialisasi pada orang tua siswa dan masyarakat, melibatkan organisasi siswa intra sekolah, gerakan pramuka, serta kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Pembentukan karakter melalui perilaku disiplin sangat penting untuk masa depan siswa. Perilaku disiplin memiliki karakter seperti ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban menjadi hal terpenting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menerapkan pembentukan karakter siswa melalui perilaku disiplin oleh guru bertujuan mendorong siswa semakin berprestasi,
berkepribadian baik, dan bermartabat sebagai individu. Penelitian ini mengkaji mengenai pembentukan karakter siswa melalui penanaman disiplin sekolah. Ki Hajar Dewantara. Disiplin adalah peraturan tata tertib yang dilakukan secara tegas dan ketat. Di setiap sekolah memiliki tata tertib baik dalam waktu, berpakaian, dan berperilaku yang semua itu akan membentuk karakter pada anak. Kedisiplinan siswa di sekolah akan mencerminkan suatu perilaku atau sifat teladan siswa. Siswa teladan tidak dipandang dari prestasinya saja, tetapi dari cara berperilakunya di sekolah. Guru merupakan orang tua kedua bagi murid di sekolah. Guru merupakan sosok yang diharapkan mampu mendidik anak bangsa dan juga dapat menanamkan nilai-nilai positif pada murid. Karena guru adalah role model bagi para murid. Hal ini menunjukkan guru memiliki tanggung jawab besar yang harus dijalankan. Salah satu strategi yang harus dijalankan guru yaitu pembentukan karakter melalui disiplin. Kegiatan keorganisasian peserta didik. Organisasi merupakan sebuah wadah di mana setiap peserta didik diharapkan dapat berinteraksi dengan peserta didik lain demi mencapai suatu tujuan bersama. Organisasi dapat diidentifikasikan dengan kegiatan ekstrakurikuler ataupun yang lainnya. Keharusan peserta didik saat ini dalam suatu organisasi ditujukan untuk dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam berbagai hal, baik akademik maupun non-akademik. Organisasi secara umum adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dalam hal ini dimaksudkan sebagai satuan atau kelompok kerjasama para siswa yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan. Sebagai satu-satunya wadah organisasi siswa di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan yang selaras dengan visi misi sekolah, maka organisasi ini bersifat intrasekolah, artinya tidak ada hubungan dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS dapat dibagi atas dua macam kegiatan, yaitu kegiatan rutin dan insidental. Adapun pengertian dari kegiatan rutin adalah kegiatan yang dijadwalkan terlebih dahulu dan bersifat rutin diadakan entah tiap tahun, tiap bulan, atau setiap minggu. Sedangkan kegiatan insidental adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin dan hanya sesekali diadakan sesuai dengan aspirasi yang berkembang atau disebabkan dengan adanya instruksi dari pihak sekolah. Contoh kegiatan insidental adalah pelaksanaan seminar, mengikuti lomba yang diadakan di luar sekolah, mengirimkan perwakilan dalam sebuah kegiatan seni ataupun agama, dan lain-lain. Tujuan yang ingin dicapai dalam organisasi begitu pula dengan OSIS. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa, memahami, menghargai lingkungan hidup, dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat, membangun landasan kepribadian yang kuat, dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri pokok suatu organisasi ialah memiliki berbagai macam fungsi. Demikian pula OSIS sebagai suatu organisasi memiliki pula beberapa fungsi dalam mencapai tujuan. Sebagai salah satu jalur dari pembinaan kesiswaan, fungsi OSIS adalah sebagai wadah, sebagai motivator, sebagai preventif. Organisasi siswa intrasekolah adalah pusat kegiatan pembinaan kesiswaan di sekolah untuk pengembangan minat, bakat, serta potensi siswa. OSIS adalah sebuah lembaga resmi satu-satunya di sekolah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sejak 23 Maret 1970. Lembaga ini tidak ada pada
tingkat sekolah dasar, sekolah menengah yaitu sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas sederajat se-Indonesia. OSIS mempunyai sebuah kepengurusan. Berikut struktur atau susunan yang ada di dalamnya. Terdiri atas pembina OSIS, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru sebagai anggota pembina yang berfungsi sebagai pendamping dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kesiswaan di sekolah. MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Anggota OSIS adalah siswa-siswi yang memiliki keinginan untuk memajukan sekolah siswa yang berada pada satu sekolah tempat OSIS itu berada. Seluruh anggota OSIS berhak untuk memilih calonnya untuk kemudian menjadi pengurus OSIS. Sebelum lahirnya OSIS, di sekolah-sekolah tingkat SLTP dan SLTA terdapat organisasi yang berbagai macam corak bentuknya. Ada organisasi siswa yang hanya dibentuk bersifat intern sekolah itu sendiri, dan ada pula organisasi siswa yang dibentuk oleh organisasi siswa di luar sekolah. Organisasi siswa yang dibentuk dalam mempunyai hubungan dengan organisasi siswa dari luar sekolah. Sebagian ada yang mengarah pada hal-hal bersifat politis, sehingga kegiatan organisasi siswa tersebut dikendalikan dari luar sekolah sebagai tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar. Akibat dari keadaan yang demikian itu, maka timbullah loyalitas ganda. Di satu pihak harus melaksanakan peraturan yang dibuat kepala sekolah, sedang di pihak lain harus tunduk kepada organisasi siswa yang dikendalikan di luar sekolah. Dapat dibayangkan berapa banyak macam organisasi siswa yang tumbuh dan berkembang pada saat itu, dan bukan tidak mungkin organisasi siswa tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi di luar sekolah. Itu sebabnya pada 23 Maret tahun 1970 sampai dengan tahun 1972, beberapa pemimpin organisasi siswa yang sadar akan maksud dan tujuan belajar di sekolah ingin menghindari bahaya perpecahan di antara para siswa intrasekolah di sekolah masing-masing. Setelah mendapat arahan dari pemimpin Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pembinaan dan pengembangan generasi muda diarahkan untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal keterampilan kepemimpinan, kesegaran jasmani dan kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian, dan budi pekerti luhur. Oleh karena itu, pembangunan wadah pembinaan generasi muda di lingkungan sekolah yang diterapkan melalui organisasi siswa intrasekolah perlu ditata secara terarah dan teratur. Betapa besar perhatian dan usaha pemerintah dalam pembinaan kehidupan para siswa, maka ditetapkan OSIS sebagai salah satu jalur pembinaan kesiswaan secara nasional. Jalur tersebut terkenal dengan nama 4 jalur pembinaan kesiswaan, yaitu organisasi kesiswaan, latihan kepemimpinan, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan wawasan wiyata mandala. Dengan dilandasi latar belakang sejarah lahirnya OSIS dan berbagai situasi, OSIS dibentuk dengan tujuan pokok menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa ke dalam salah satu wadah yang bebas dari berbagai macam pengaruh negatif dari luar sekolah. Mendorong sikap jiwa dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa, sehingga timbul satu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar, sebagai tempat dan sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan pemikiran dan gagasan dalam usaha untuk mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengembalian keputusan. Dasar hukum yang melatar belakangi kegiatan keorganisasian peserta didik antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, Buku Panduan OSIS terbitan Kemendiknas tahun 2011. Perangkat OSIS terdiri dari pembina OSIS, perwakilan kelas, dan pengurus OSIS. Pembina OSIS: kepala sekolah sebagai ketua, wakil kepala sekolah sebagai wakil ketua,
Guru sebagai anggota, sedikitnya 5 orang dan bergantian setiap tahun pelajaran. Tugas dari pembina OSIS: bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan OSIS di sekolahnya, memberikan nasihat kepada perwakilan kelas dan pengurus, mengesahkan keanggotaan perwakilan kelas dengan surat keputusan kepala sekolah, mengesahkan dan melantik pengurus OSIS dengan surat keputusan kepala sekolah, mengarahkan penyusunan anggaran rumah tangga dan program kerja OSIS, menghadiri rapat-rapat OSIS, mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas OSIS. Perwakilan kelas. Badan ini disebut dengan Majelis Perwakilan Kelas, Majelis Permusyawaratan Kelas. Posisi badan ini berada di atas OSIS dan berperan sebagai pengawas kebijakan OSIS. Terdiri atas 2 orang dari setiap kelas. Tugas: mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas, mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS, mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil rapat kelas, menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS pada akhir tahun jabatannya, mempertanggungjawabkan segala tugas kepala sekolah selaku ketua pembina. Bersama-sama pengurus menyusun anggaran rumah tangga. Pengurus OSIS. Syarat pengurus OSIS: memiliki budi pekerti yang baik dan sopan santun terhadap orang tua, guru, dan teman, memiliki bakat sebagai pemimpin, tidak terlibat penggunaan narkoba, memiliki kemampuan, dan pengetahuan yang memadai, dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya sehingga pelajaran tidak terganggu karena menjadi pengurus OSIS. Syarat lain disesuaikan dengan ketentuan sekolah. Kewajiban pengurus OSIS: menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS. Selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat sekolahnya. Kepemimpinan pengurus OSIS bersifat kolektif, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pembina OSIS dan tembusannya kepada perwakilan kelas pada akhir masa jabatannya. Selalu berkonsultasi dengan pembina. Struktur dan rincian tugas pengurus. Pengurus harian Majelis Permusyawaratan Kelas terdiri dari ketua majelis, wakil ketua majelis, sekretaris majelis. Ketua memiliki tugas memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana, mengkoordinasi semua aparat pengurusan, menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh aparat kepengurusan. Wakil ketua memiliki tugas bersama-sama ketua menetapkan kebijakan, memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan, menggantikan ketua jika berhalangan, membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua, wakil ketua bersama dengan wakil sekretaris mengkoordinasi seksi-seksi. Sekretaris memiliki tugas memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan, mendampingi ketua dalam memimpin setiap rapat. Wakil sekretaris memiliki tugas aktif membantu pelaksanaan tugas sekretaris, menggantikan sekretaris jika sekretaris berhalangan. Wakil sekretaris membantu wakil ketua mengkoordinasi seksi-seksi. Bendahara dan wakil bendahara memiliki tugas bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan pengeluaran yang diperlukan, membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan pengeluaran uang untuk pertanggungjawaban. Ketua seksi memiliki tugas bertanggung jawab atas seluruh kegiatan seksi yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan seksi yang diprogramkan, memimpin rapat seksi, menetapkan kebijaksanaan seksi, dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Pokok-pokok kegiatan seksi. 1. Seksi pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seksi pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia. Seksi pembinaan kepribadian unggul wawasan kebangsaan. Seksi pembinaan prestasi akademik, seni, dan olahraga sesuai bakat dan minat. Seksi pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Seksi pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan.
Seksi pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Seksi pembinaan sastra dan budaya. Seksi pembinaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seksi pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Tata cara pemilihan pengurus OSIS. Pemilihan pengurus harian Majelis Permusyawaratan Kelas. Pemilihan ini digunakan untuk memilih ketua MPK, wakil ketua MPK, beserta sekretaris dan bendahara MPK. Calon pengurus harian wajib mengikuti seleksi yang diadakan oleh MPK. Sedikitnya hasil seleksi menghasilkan 4 calon ketua MPK, 3 calon sekretaris MPK, dan 3 calon bendahara MPK. Kandidat yang berhasil terpilih akan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan sesuai sidang pleno MPK sebelumnya. Pemilihan dapat dilakukan dengan metode pemungutan suara atau musyawarah mufakat. Syarat melakukan pemilihan melalui metode pemungutan suara, setidaknya setiap kelas mengirimkan 1 orang perwakilan kelasnya dan maksimal mengirimkan 3 orang untuk mengikuti pemungutan suara. Syarat melakukan pemilihan metode musyawarah mufakat, setidaknya anggota perwakilan kelas yang hadir 2-3 dari total anggota perwakilan kelas seluruhnya. Pemilihan perwakilan kelas. Pemilihan perwakilan kelas diselenggarakan pada awal tahun pelajaran baru. Hari pertama masuk sekolah, semua siswa yang duduk di kelas yang bersangkutan memilih ketua dan wakil ketua kelas. Anggota perwakilan kelas terdiri dari 2 orang siswa tiap kelas yang dipilih secara langsung oleh anggota kelasnya yang dihadiri oleh wali kelas. Anggota perwakilan kelas dapat dirangkap oleh ketua dan wakil ketua kelas. Kepala sekolah selaku ketua pembina atau menunjuk wakil kepala sekolah segera mengundang semua anggota perwakilan kelas untuk membentuk dan mengesahkan pengurus kelas. Pemilihan atau pembentukan pengurus OSIS. Pemilihan atau pembentukan pengurus OSIS diselenggarakan selambat-lambatnya 1 bulan setelah terbentuknya perwakilan kelas. Penyelenggaraan pemilihan atau pembentukan pengurus OSIS dibentuk oleh kepala sekolah dengan unsur-unsur panitia pemilihan OSIS terdiri dari pembina OSIS, pengurus OSIS lama, perwakilan kelas, siswa. Ketua dan wakil ketua OSIS dipilih secara langsung dalam 1 paket oleh seluruh siswa dalam waktu 1 hari dan hasilnya diumumkan secara langsung. Ketua dan wakil ketua terpilih segera melengkapi kepengurusan OSIS selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemilihan. Pengesahan, pelantikan, dan pelepasan. Berdasarkan hasil laporan panitia pemilihan OSIS, kepala sekolah sebagai pembina OSIS mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan dan pengambilan sumpah pengurus OSIS yang baru terbentuk. Pelantikan pengurus OSIS dilaksanakan pada saat upacara bendera hari Senin dengan susunan upacara pelantikan yang diatur oleh sekolah. Urutan pemasangan selempang pelantikan pengurus OSIS. Pemasangan selempang kepada ketua OSIS. Pemasangan selempang kepada wakil ketua OSIS 1 dan 2. Pemasangan selempang kepada sekretaris dan bendahara OSIS. Pemasangan selempang kepada ketua MPK. Pemasangan selempang kepada wakil ketua MPK. Pemasangan selempang kepada sekretaris dan bendahara MPK. Urutan pelepasan selempang amanah pengurus OSIS. Pelepasan selempang ketua OSIS, pelepasan selempang wakil ketua OSIS 1 dan 2, pelepasan selempang sekretaris dan bendahara OSIS, pelepasan selempang sekretaris dan bendahara MPK, pelepasan selempang wakil ketua MPK, pelepasan selempang ketua MPK. Anggaran dasar OSIS. Secara struktural, anggaran OSIS terdiri dari 7 bab dan pasal-pasal. Bab 1, nama, waktu dan tempat kedudukan. Bab 2, asas, tujuan dan sifat. Bab 3, keanggotaan dan keuangan. Bab 4, hak dan kewajiban anggota. Bab 5, perangkat OSIS. Bab 6, masa jabatan. Bab 7, penutup. Arti lambang dalam kepengurusan OSIS. Bunga bintang sudut 5 dan 5 kelopak daun bunga. Generasi muda adalah bunga harapan bangsa. Dengan bentuk bintang sudut 5 menunjukkan kemurnian jiwa siswa yang berintikan Pancasila. Para siswa
berdaya upaya melalui 5 jalan dengan kesungguhan hati agar menjadi warga negara yang baik dan berguna. Kelima jalan tersebut dilukiskan dalam bentuk 5 kelopak daun bunga, yaitu abdi, adab, ajar, aktif, dan amal. Buku terbuka, belajar keras, menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi. Kunci pas, kemauan bekerja keras akan menumbuhkan rasa percaya pada kemampuan diri dan bebas dari ketergantungan pada belas kasihan orang lain, menyebabkan siswa berani mandiri. Kunci pas adalah alat kerja yang dapat membuka semua permasalahan dan kunci pemecahan dari segala kesulitan. Tangan terbuka, kesediaan menolong orang lain yang lemah, sesama siswa dan masyarakat yang memerlukan bantuan dan pertolongan, yang menunjukkan adanya sikap mental siswa yang baik dan bertanggung jawab. Biduk, biduk atau perahu yang melaju di lautan hidup menuju masa depan yang lebih baik, yaitu tujuan nasional yang cita-citakan. Pelangi merah putih, tujuan nasional yang dicita-citakan adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera baik material maupun spiritual. 17 butir padi, 8 lipatan pita, 4 buah. 17 Agustus 1945 adalah peristiwa menegangkan jembatan emas kemerdekaan Indonesia, mengandung nilai-nilai perjuangan 45 yang harus dihayati para siswa sebagai kader penerus perjuangan bangsa dan membangun nasional. Kemerdekaan yang telah ditebus dengan mahal perlu diisi dengan partisipasi penuh para siswa. Warna kuning sebagai dasar lambang, yaitu warna kehormatan agung. Warna coklat dapat berarti sifat kedewasaan dan sikap rela berkorban bagi tanah air. Warna merah putih, warna kebangsaan Indonesia yang menggambarkan hati yang suci dan berani dan membela kebenaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.